Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat walafiat. Selamat atas diterimanya kalian di SMPN 13 Gresik. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Zainul Mutakin, guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi MPLS mengenai pola hidup sehat dan pencegahan COVID-19. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak pada materi, coba kalian putar dulu mengenai video. Pengo segera merapat, ana tamu kura kenal. Pak Komandan. Bupati Klaten. Kula sering nglayani Bupati Klaten. Lala yo ngayune kaya zaman nom-nomku biyen. Pas 2 meter. Kan kedah jaga jarak. Gendang salaman. Ora itu salamang tole ndak kenang virus. Kula mriki jeng matur suwun kalih jenengan kalih Mas Pucuk ingkang sampun damel video kreatif larangan mudik. Keren lho, Mbak. Ora kena panik, tetep jaga jarak, nganggo masker, cuci tangan nganggo sabun. Aja kalah karo timbang ya. Dengan adanya video ini kalian bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita sudah mengetahui banyaknya penderita dan korban virus COVID-19. Mudah-mudahan dengan melihat itu kalian bisa membentengi diri sehingga virus COVID-19 itu bisa dicegah, tidak menjalar kemana-mana, dan juga kita, keluarga kita, teman kita, lingkungan kita tidak menjadi korban COVID-19. Anak-anak sekalian, ya, coba sekarang lihat PowerPoint-nya ya. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS, singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan terus menyebabkan penyakit corona atau corona disease virus, coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19. Sekarang coronavirus ini sudah menjangkiti hampir seluruh negara di seluruh dunia, di 5 benua. Sekarang pada tanggal 12 Juli 2020 Indonesia ini sudah terjangkit positif 75.699
sampai tanggal 12 Juli hari Minggu kemarin 2020 ya. Yang meninggal 3.606. Dan Jawa Timur sendiri jumlah penderitanya tanggal 12 Juli 2020 sebanyak 16.658. Meninggal 1.208. Sekarang sudah perkembangannya tiap hari itu hampir 1.000, lebih dari 1.000 yang terjangkit tiap hari di Indonesia ini. Kamu bisa melihat update penderita atau update virus corona tiap hari di media-media ya. Tiap hari lebih dari 1.000 yang terjangkit. Apa gejala-gejala dari COVID-19? Ya, yang pertama yaitu demam, panas lebih dari 38 derajat Celcius. Terus batuk kering dan sesak nafas. Bisa dilihat di gambar ya. Apa bahayanya bagi si penderita COVID-19? Ini penderita COVID-19 dapat menyebabkan pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam. 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit parah, disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Orang lanjut usia, penderita diabetes, sakit gula, tekanan darah tinggi, sakit asma, jantung akan lebih rentan untuk terpapar. Bagaimana manusia ini bisa terinfeksi COVID-19? Yang pertama yaitu melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Kemudian droplet itu jatuh ke benda sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, pokoknya segitiga wajah itu, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter, bahkan kadang 2 meter dari orang yang sakit. COVID-19 juga dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit. Jadi kelihatannya anaknya atau orangnya itu sehat, tapi padahal membawa virus COVID-19. Ini mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Karena itu waspadalah, waspadalah. Siapa yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang tua atau yang lebih muda? Semua orang bisa terpapar, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, sampai orang lanjut usia. Tetapi bagi penderita asma, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, ini tampaknya akan lebih rentan untuk terpapar. Bagaimana membedakan antara orang yang sakit infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seorang terinfeksi COVID-19. Tapi orang yang menderita demam, batuk, sulit bernapas, ya ini harus ya, sulit bernapas, dan pernah melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit, biasanya yang terjangkit COVID-19. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun, karena tangan merupakan sumber penyakit. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, terutama segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Ketiga, etika bersih dan batuk. Terapkan etika bersih dan batuk dengan benar. Kalau kalian bersih dan batuk, supaya ditutupi dengan sapu tangan atau masker.
Yang keempat, memakai masker. Karena dengan memakai masker dapat meminimalisir penyebaran droplet yang masuk dalam tubuh melalui selaput lendir, mata, mulut, dan hidung. Tapi penggunaan masker ini jangan terus berulang-ulang, harus sering dicuci supaya suci, supaya bersih. Jadi harus dicuci ya, jangan hanya satu masker dipakai terus tidak pernah dicuci. Yang kelima, hindari interaksi langsung, ngumpul-ngumpul, berpelukan, nongkrong bareng di warung kopi, atau kumpul-kumpul di keramaian, kumpul dengan banyak orang, ini akan bisa terpapar. Keenam, hindari berbagi barang pribadi, pinjam meminjam barang antar teman, tidak boleh ya. Yang tujuh, social atau physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter. Langkah ini biasanya diterapkan pada saat di tempat umum atau saat di luar rumah. 8. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. 9. Bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Rumah supaya disemprot cairan desinfektan guna membunuh virus corona. Paling tidak rumahnya harus sering lantainya dipel ya, sehingga droplet yang jatuh itu bisa virus-virusnya bisa terbunuh dengan adanya cairan-cairan desinfektan. Yang ke-10, tingkatkan imun tubuh atau kekebalan tubuh. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat. Pola hidup sehat apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin membaca Al-Qur'an tiap pagi dan setelah maghrib, paling tidak 2 kali sehari. Ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu akan badan menjadi bersih karena sering wudhu. Jangan sholatnya hanya sholat kober. 1 hari nek kober pisan 2 kali, ya nggak boleh ya. Harus paling tidak 5 kali. Yang kedua, pola hidup sehat itu yaitu berhubungan sosial dengan baik, dengan teman, hubungan baik. Dengan keluarga, dengan bapak ibunya, hubungannya baik. Harus tidak boleh melawan orang tua, dan juga dengan lingkungan sekitar, ya. Sehingga harmonis dengan temannya, dengan keluarganya, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pola hidup sehat yang ketiga yaitu kalian harus aktivitas fisik secara rutin, olahraga. Yang paling murah itu jogging ya, tidak pakai ongkos, pakai biaya. Atau olahraga, atau bermain sepak bola, bola voli, berenang, dan sebagainya. Yang keempat, berhenti melakukan perbuatan buruk, merokok, minum alkohol, konsumsi narkoba, begadang sampai larut malam karena kecanduan game, ya, supaya dihindari karena itu tidak sehat untuk tubuh. Yang keempat, istirahat cukup. Nah, harus istirahat cukup 8 jam sehari semalam supaya otak cukup diistirahatkan sehingga kecerdasannya akan bertambah. Yang kelima, dapat mengelola stres dengan cara menyalurkan hobi, ya. Umpamanya ada konflik-konflik dengan orang tua atau dengan orang-orang lain, kalian bisa mengelolanya ya dengan menyalurkan olahraga, voli, sepak bola, renang. Atau yang keenam yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Makanan harus sehat ya. Nah, lihat ini di piring ini. Ada nasi mengandung karbohidrat, ada ikan, tahu mengandung protein, ada buahnya, ada sayurnya, ada air putihnya. Jangan makan tuh hanya nasi sama ikan sambal. Nah, ini tidak ada sayurannya, tidak ada vitaminnya, tidak ada seratnya. Ya, ini makan harus sehat.
dan gizi seimbang. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai bertemu kembali. Karena itu mari kita tutup ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberi Allah keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Tetap semangat untuk menuntut ilmu di era new normal. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Nah, kalau sudah tercapai, kalian ini bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa untuk beramal di dunia sebaik-baiknya. Ini harus punya ilmu. Ya. Punya ilmu, kita amalkan, bermanfaat pada orang lain, sehingga kita akan mendapat banyak pahala. Kita bawa nanti pahala itu di akhirat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang bisa selamat dari azab neraka dan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat belajar di SMPN 13 Gresik. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.